Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, Bapak-bapak sekalian, kita ada di penghujung hari kajian kita ya, hari Jumat. Tidak terasa, rasa-rasanya kemarin baru datang ke sini. Sudah beres lagi. Hari Jumat adalah hari yang paling afdol. Nabi SAW bersabda bahwasanya afdolus salat atau afdolus salawat, salat yang paling afdol itu salat subuh berjamaah di hari Jumat. Salat yang paling afdol adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Sudah afdol dengan salat wajibnya, afdol dengan hari Jumatnya, afdol dengan berjamaahnya. Jadi maka kata Nabi, salat yang paling afdol adalah berjamaah subuh di hari Jumat. Tidak ada yang lebih afdol dari itu untuk salat ya. Maka alhamdulillah dengan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan dan kesehatan serta kemauan ya untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Tidak semua orang dapat melakukannya dengan berbagai macam sebab yang masing-masing dimilikinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah dan memberikan kita semangat untuk terus melakukannya. Hari ini tema kita Riyadhus Shalihin, bab tentang babun nasihah, bab tentang nasihat. Nasihat itu dalam agama kita adalah termasuk ajaran inti lah, bisa termasuk dikatakan ajaran inti. Makanya ada hadis ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Berarti beragama itu di dalamnya ada kegiatan yang sangat utama, yaitu saling nasihat menasihati. Di dalam surat yang sering kita baca, dan surat ini kata Imam Syafi'i adalah surat yang apabila Allah tidak menurunkan Al-Quran dan hanya menurunkan surat ini, niscaya itu cukup menjadi pedoman manusia dan menjadi hujah Allah bagi makhluknya. Surat tersebut adalah surat Al-Asr yang berisi tentang perintah untuk saling menasihati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang kurang lebih maknanya adalah bahwa kita semua ini manusia merugi kecuali yang beriman kepada Allah, beramal soleh dan saling menasihati. Dalam apa menasihati? Dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dalam kebenaran artinya saling menasihati dalam keimanan tadi. Saling menasihati dalam amal soleh, mengingatkan, mengajak, mencegah kalau ada yang tidak baik. Lalu saling menasihati dalam kesabaran, karena menjalankan amanu wa amilus sholihat itu banyak godaan dan cobaannya, baik secara internal maupun secara eksternal. Maka watawasau bisobri, yaitu orang-orang yang saling bernasihat dalam kesabaran. Surat Al-Asr ini adalah panduan kita dalam menjalankan agama kita, beriman, beramal soleh, menasehati
saling menasihati ya, baik dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Dan para nabi hakikatnya seluruh mereka itu adalah para penasehat. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat 62, wa ansahu lakum, kata seorang nabi, Nabi Nuh ya, Nabi Nuh alaihissalam, diabadikan oleh Al-Quran Al-Karim. Beliau mengatakan kepada kaumnya, wa ansahu lakum, tugasku itu adalah menasihati kalian. Tugasku itu menasihati kalian. Di dalam ayat lain tentang surat tentang Al-A'raf juga tentang Nabi Hud alaihissalam, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin, aku hanyalah pemberi nasihat amin, yang amanah, yang dapat kalian percaya. Jadi para nabi seluruhnya, para rasul seluruhnya adalah orang-orang yang memberi nasihat kepada umatnya. Jadi nasihat itu termasuk inti dari ajaran Islam. Makanya Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Nanti nasihatnya untuk siapa ada penjelasannya. Dalam bahasa Arab, nasihat itu berasal dari kata nasoha yansuhu. Nasoha yansohu. Nasoha yansohu nushan wa nasihatan. Dan memiliki beberapa arti. Kata nasihat berasal dari lafaz nasoha yansohu nushan wa nasihatan, yang artinya ada beberapa makna. Yang pertama, nasihat itu secara bahasa artinya membersihkan, membersihkan yang kotor. Kalau kita punya gelas yang kotor, yang tidak memancarkan beningnya air, itu dicuci, buang dulu debunya, lalu kasih air, cuci dengan sabun, bilas. Nah, itu arti nasihat. Yang pertama itu membersihkan. Ada halaman, debu, daun-daunan, kita sapu. Nah, itu arti nasihat yang pertama, membersihkan. Jadi tujuan orang menasihati yang lain itu ingin membersihkan. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekeliruan, kalau ada sesuatu yang mengotori amalan orang tersebut. Kalau ada kemusyrikan yang dapat mengotori tauhidnya, dibantu dibersihkan. Itu lafaz yang pertama, nasihat. Yang kedua, makna nasihat yang kedua itu adalah memurnikan. Contohnya nasoha Ahmadu al-asala, si Ahmad menasehati madu. Artinya si Ahmad memurnikan madu tersebut. Madu murni kita bisa menyebutnya al-asalun nasih, madu murni. Berarti ketika orang memberi nasihat harus dari niat yang jernih. Harus dari niat yang benar-benar tulus dan bersih, tanpa maksud apapun, tanpa motivasi apapun, semata-mata karena Allah ingin dalam tanda petik ya, memperbaiki orang lain atau masyarakat atau lain sebagainya. Jadi kalau ada nasihat tidak datang dari hati yang jernih, dari hati yang bersih, itu bukanlah nasihat. Tapi apa? Tapi ngumbar aib orang lain. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang menasihati aku di depan orang lain, sebenarnya dia bukan mau ngasih nasihat, tapi sedang mengumbar aibku. Dan aku tidak akan terima. Jadi kalau ada orang menasihati orang lain di depan orang lain, itu artinya tidak sedang menasihati,
tetapi sedang membongkar ataupun sedang menceritakan kekurangan orang lain. Jangan pernah memberi nasihat kepada seseorang di hadapan orang lain, karena itu bukan nasihat. Itu bukan nasihat. Itu makna kedua, menjernihkan, memurnikan. Yang ketiga, makna nasohayan sohu nushan wa nasihatan itu, makna ketiga dari lafaz nasihat itu artinya adalah menambal yang bocor, yang bolong, yang sobek. Itu nasoha, itu nasihat. Kalau kita punya baju ada sobek, atau punya panci katel ada bocor, lalu kita patri. Kalau baju kita jahit, nah menjahit baju itu yang robek, yang sobek ataupun yang bolong, itu arti dari nasihat. Berarti ketika orang menasihati temannya itu harus seperti orang nambal baju. Satu, hati-hati. Yang kedua, tepat di yang ingin dia nasihati. Yang kedua adalah benar-benar ingin menutupi kekurangannya. Gitu. Ketika orang menasihati temannya, dalam hatinya itu harus ada niat menutupi kekurangan dan aib temannya itu. Kebayang nggak kalau ada orang permak pakaian, ada yang sobek di sini, malah sama tukang jahit diginiin tuh, disobek-sobek atau dipotong, digunting. Nah, itu contoh orang yang salah dalam menasehati orang. Karena hakikatnya menasehati itu menambal pakaian sobek, mempermak pakaian yang rusak, dan menjahit, merapihan kembali pakaian yang terlepas. Itu arti nasihat yang ketiga. Makna yang keempat, arti nasihat itu adalah mirip dengan kata khaluso atau ikhlas, yaitu kita bisa mengatakannya memurnikan, mirip dengan kata lafaz ikhlas, memurnikan. Semata-mata gitu, semata-mata ikhlas. Arti ikhlas sendiri itu kan melaksanakan sesuatu sepenuh hati, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mengenyampingkan pertimbangan manusia. Itu kan ikhlas. Nah, makna terakhir dari kata ikhlas itu adalah takwimul mi'waj, meluruskan yang bengkok. Arti nasihat secara bahasa Arab artinya itu meluruskan yang bengkok. Jadi kalau kita punya kayu bengkok, kita luruskan. Itu menasehati namanya. Punya besi bengkok, meluruskan. Berarti tiap orang cara dinasehatinya itu berbeda. Kalau orang karakternya seperti besi, tidak bisa dinasehati dengan cara seperti kita meluruskan kayu. Ketika kita ingin meluruskan besi, berbeda dengan meluruskan kayu. Ketika kita ingin meluruskan tulang, berbeda dengan kita meluruskan besi. Meluruskan rotan beda dengan meluruskan tangkal jambu. Beda-beda. Contoh penggunaan makna nasihat artinya meluruskan yang belok itu adalah hadis Nabi SAW tentang wanita. Khuliqat an-nisa'u min dila'in. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dila itu tulang rusuk. Idza qawwamtahu inkasar. Kalau kau coba luruskan dengan sekaligus, patah. Kalau kita punya tulang rusuk, wanita itu tercipta dari tulang rusuk Adam,
itu kalau kita berusaha meluruskannya sekaligus patah dia. Wanita tidak bisa dinasihati sekaligus, bisa patah. Wa in taraktahu wajar, tapi kalau kau biarkan terus, bengkok terus. Wanita itu kalau dibiarkan terus, bengkok terus. Kalau diluruskan sekaligus patah. Bagaimana nanti? Bagaimana meluruskannya? Pelan-pelan. Dari sejak tulang itu bertumbuh sudah diluruskan gitu. Dari sejak tulang itu muncul diluruskan, nanti lurus. Jadi sangat berat menasihati wanita karena mereka tercipta dari tulang. Tulangnya tulang rusuk, yang bengkok, yang tidak lurus. Diluruskan patah, dibiarkan bengkok. Terus mau gimana dong? Disabarin. Dalam hadis Imam Ahmad, Rasul bersabda, rifqan bil qawarir. Lemah lembutlah kalian dengan para wanita. Di situ Nabi menyebutkan para wanita bukan dengan istilah wanita, dengan gelas kaca. Bersikaplah lembut kepada gelas kaca. Siapakah gelas kaca? Para wanita. Jadi wanita itu hatinya seperti kaca. Kaca itu kalau sudah retak, disambungkannya itu susah. Walaupun pakai lem berkualitas internasional, ditempel lagi, tetap bekas guratan retaknya masih ada. Walaupun gelas itu dapat menampung air, tapi guratan retaknya ada. Makanya jangan pernah sakiti hati wanita, karena dia, kata Rasul, seperti gelas kaca. Makanya dulu ada lagu gelas-gelas kaca. Zaman KPN ya, gelas-gelas kaca tanya. Atau zaman Kapung Kurdi. Saya mendengarnya waktu SD. Gelas-gelas kaca. Tahun kula apalna duka kayak itu naon deui itu. Jadi itu kata atau lafaz nasihat digunakan dalam arti yang keempat, yaitu meluruskan yang bengkok. Jalan gelas kaca ya. Ada. Ya, gelas kaca. Jadi wanita itu bagaikan gelas kaca. Rifqan bil qawarir, kata Nabi, kalau kalian menasihati wanita pelan-pelan, mereka itu gelas kaca. Jika dibiarkan tidak bisa diluruskan, tapi kalau disakiti mereka akan terus. Apalagi kalau disakitinya bukan dalam rangka menasihati, menyakiti aja gitu tanpa ada sebab. Oh, itu kaca itu bisa pecah, itu bisa berkeping-keping. Wanita yang dizolimi oleh suaminya atau oleh bapaknya, itu hancurnya itu benar-benar seperti kaca, pecah. Itu wanita di sini bisa anak perempuan, bisa istri, bisa ibu. Mereka kalau sudah tersakiti itu menghilangkan bekasnya itu lama dan susah, bahkan mungkin tidak hilang. Beda dengan laki-laki yang sifatnya taghaful, mereka lebih bersikap cuek, gampang melupakan. Laki-laki itu gampang melupakan, riat-riat, pusing-pusing, jangar-jangar, cikopi beres. Laki-laki mah gampang, bawa touring beres, pusing-pusing, lihat touring beres, pusing-pusing ngopi beres. Wanita ini susah, dia bagaikan gelas kaca. Baik, kita masuk ke hadisnya sekarang. Adapun secara istilah syariat, makna nasihat itu adalah iradatul khairi lil ghairi. Makna nasihat secara istilah yaitu menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehatinya. Itu. Menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehatinya. Kalau kita ingin memberi nasihat pada si A, maka motivasi kita itu adalah ingin orang itu mendapatkan kebaikan. Bukan karena kita lebih hebat dari dia. Bukan karena kita merasa lebih soleh dari dia.
Bukan karena kita beda dari dia, bukan karena kita rajin ke masjid kemudian nasihati orang supaya ke masjid, bukan. Tapi nasihat itu motivasinya adalah ingin orang lain itu mendapatkan kebaikan dari yang kita ajak itu untuk kebaikan itu. Contoh ngajak orang ke masjid, harus ada dalam niat diri kita ketika menasihati orang agar ke masjid, berharap agar orang ini mendapatkan kebaikan, keberkahan dan kesentausaan ketika dia berangkat ke masjid. Bukan ingin seperti supaya mana juga orang, bukan. Atau kita merasa orang mah geus rajin, itu ujub jatuhnya. Dan ujub itu dapat menghapus pahala yang barusan dia lakukan. Sekali lagi, ketika kita menasihati siapapun, motivasinya adalah iradatul khairi lil ghair, menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Saya yakin kalau makna nasihat yang 5 tadi dipahami dan motivasi atau niat menasehati dalam istilah tadi dipahami, tidak akan ada orang yang menasehati orang lain secara serampangan dan tidak pakai aturan, tidak pakai ketentuan syariat dalam menasehati orang lain. Yang ada sekarang orang saling menasihati atau memberi nasihat itu dengan cara yang tidak tepat. Padahal bagian dari hikmah itu adalah melakukan hal yang benar dengan cara yang benar di waktu yang benar. Ya, kalau kita ingin menasihati, caranya adalah bil hikmah, dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah, ajaklah, nasihatilah manusia pada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah dan pelajaran baik. Nah, hikmah itu maksudnya adalah lakukan dengan benar di waktu yang benar dengan cara yang benar. Itu baru namanya nasihat yang benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu artinya tadi, lakukan dengan cara benar di waktu yang benar dan dengan cara yang benar tadi. Karena kalau kebenaran disampaikan dengan tidak cara yang benar atau waktunya tidak tepat, tidak benar, itu akan berbalik kepada yang menyampaikannya. Ya, sesuatu yang benar harus disampaikan di waktu yang benar dan caranya yang benar. Sesuatu yang benar harus disampaikan dengan tepat di waktu yang tepat dan cara yang tepat. Itu namanya hikmah. Sayangnya di kita kata hikmah itu sudah mengalami penyempitan makna. Hikmah itu diartikan sebagai ngelmu hikmah. Jadi ngelmu yang orang lain tuh nggak bisa gitu. Semacam ilmu kesaktian spiritual gitu. Padahal bukan. Arti hikmah dalam Al-Quran, arti hikmah dalam hadis, arti hikmah dalam ungkapan-ungkapan asar para salafun soleh, hikmah itu adalah ketepatan melakukan sesuatu. Artinya melakukan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu makna hikmah. Ya, bukan anu sila bisa hiber, bukan. Bukan anu bisa ngebaca pikiran batur, bukan anu bisa menebak besok apa yang terjadi, bukan. Eta mah miripna kadukunan gitu mah. Miripna arrafah. Arrafah artinya bukan arrafah padang arrafah, ini pakai tasjid arrafah. Jadi profesi meramal gitu. Jadi arti hikmah yang sebenarnya itu adalah itu, melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu hikmah namanya. Contoh orang yang tidak punya hikmah begini. Ada lalat nempel dina irung. Digebuku botol Aquanus 500 ml, cubron. Nah, itu hikmah atau tidak hikmah? Tidak hikmah. Karena lalat di hidung tidak perlu pakai botol sedikit. Cukup dengan cara ini. Atau mungkin digini. Komodei atau di irung batur. Cubron, wah bisa diudag-udag. Dibalas kan begitu. Nah, itu cara menyampaikan sesuatu dengan hikmah itu begitu. Waktunya juga harus tepat. Lalat di hidung.
Lalatnya geus indit digabukeun hewa ya tidak tepat. Ya, jadi yang namanya hikmah itu tepat waktu, waktunya tepat dan tepat cara. Nah itu namanya hikmah. Tapi ada juga yang kena musibah tapi ada hikmahnya lah ya. Ya, itu pelajaran. Pelajaran, ada hikmah, ada pelajaran. Itu juga dapat dipahami. Arti hikmah itu adalah pelajaran. Artinya dia menemukan sebuah kebenaran di waktu yang benar dan cara itu yang benar. Gitu. Ketika dia musibah pasti ada hikmahnya. Artinya apa? Di waktu itu, itulah waktu yang tepat dia mendapatkan hikmah dari kejadian itu. Karena kalau sudah berlalu atau kejadian itu dialami orang lain, mungkin bisa dikatakan ini bukan kejadian saya dan bukan waktu saya, sehingga untuk orang lain. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat. Kulna, untuk siapa ya Rasulullah nasihat tersebut? Liman, kulna liman, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat tersebut adalah untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah, untuk kaum muslimin dan para pemimpin-pemimpin mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya nasihat untuk Allah itu apa? Nasihat untuk Allah itu adalah mengimaninya, beriman kepadanya. Kemudian mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, itu namanya bernasihat kepada Allah. Yang kedua, wali kitabihi, bernasihat kepada kitabullah, yaitu apa? Mengimani ayat-ayat kitabullah. Kemudian memahami dan mempelajari kitabullah tersebut, lalu kemudian mengamalkan dan mendakwahkannya. Wali rasulihi, arti bernasihat kepada Rasulullah itu adalah mengimani dan mengikuti syariatnya. Wali a'immatil muslimin, bagaimana bernasihat dengan pemimpin kaum muslimin? Bernasihat atau menasehati pemimpin kaum muslimin, caranya itu adalah dengan mentaati dan mematuhi pemerintah muslim dalam hal yang tidak maksiat. Jadi kita ini Pak, kaum muslimin punya kewajiban taat dan patuh, kepada para pemimpin kita, ulil amri, dalam hal yang tidak maksiat. Sekali lagi, kita kaum muslimin punya kewajiban mematuhi dan mentaati para pemimpin kita, ulil amri kita, selama tidak menyuruh kepada maksiat. Kalaupun ada kezaliman mereka, maka kita mendapatkan pahala yang besar dari kezaliman mereka kepada rakyatnya. Jadi sampai ada ulama mengatakan kalau kita bersabar dizolimi oleh ulil amri, maka bisa jadi kita masuk surga karena pahala dizolimi oleh ulil amri. Gitu, karena bersabar menghadapi kezaliman. Yang penting adalah tidak meridhoi dan tidak mencintai mereka kalau mereka bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pemimpin, ada ulil amri, ada pemerintahan yang bertentangan dengan ajaran Allah, maka kita tidak boleh meridhoi dan mencintai mereka. Tetapi tetap mematuhi. Kenapa? Karena kalau kita tidak patuh akan menjadi madorot buat kita sendiri. Mendingan bersabar menghadapi kezaliman mereka daripada kita melawan, karena itu madorot dapat membahayakan diri kita dan bahkan keluarga. Jadi posisi kita dari pemimpin yang adil itu wajib patuh, wajib taat, wajib mencintai, wajib ridho kepada mereka kalau mereka adil. Tapi bagi pemimpin yang zalim, kita tetap wajib patuh, wajib taat, namun tidak boleh meridhoi dan tidak boleh mencintai mereka.
patuhi, karena kalau nggak patuh kita bahaya sendiri. Yang ketiga, kalau ulil amri pemimpinnya adalah kufrun bawah, benar-benar kufur yang terang-terangan melawan dan menghancurkan Islam, menindas Islam, melarang sholat, melarang azan, melarang segala macam. Nah, pemimpin seperti itu harus dilawan. Di dalam hadis, ketika Rasul bercerita tentang pemimpin yang zalim, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kita memberontak?" Kata Rasulullah, "Tidak boleh. Kecuali telah nampak kekafiran yang terang-terangan dan ajaran Allah dilarang terang-terangan." Tidak boleh azan, tidak boleh sholat, tidak boleh zakat, tidak boleh puasa. Benar-benar nih. Dan umat Islam punya kekuatan untuk melawannya, melawan. Itu 3 patokan sikap seorang muslim kepada ulil amri atau pemerintahnya. Kalau pemimpinnya adil, cintai, ridhoi, taati. Kalau pemimpinnya zalim, taati dalam hal yang bukan maksiat, tapi tidak boleh mencintai dan meridhoi. Tetap mendoakan. Kalau pemimpinnya kufrun bawah, maka lawan. Itu panduan Rasulullah kepada kita tentang pemimpinnya. Tapi alhamdulillah bifadillah subhanahu wa ta'ala, di negara kita sejak merdeka tidak ada pemimpin yang melarang sholat, tidak ada pemimpin yang melarang azan, tidak ada pemimpin yang melarang rukun Islam, rukun iman. Bahkan dibebaskan, silakan, bahkan dianjurkan tunaikan rukun iman, rukun Islam itu, ya, dan lain sebagainya. Dibuatkan musim-musim yang besar, dibuatkan menteri keagamaannya, disediakan layanan haji umrohnya, disediakan proses tata cara dan prosedur pernikahannya, pengadilan agamanya, udah. Pokoknya negara kita alhamdulillah bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, negara kita sudah banyak memfasilitasi kaum muslimin untuk melaksanakan agama dan syariatnya. Bahkan lebih dari itu, seluruh pemerintahan kita, ulil amri kita, semuanya adalah muslim. Bisa dibilang mayoritas muslim. Jadi tidak ada masalah. Karena dalam Islam itu tidak ada satu ayat atau hadis pun yang bercerita tentang bentuk pemerintahan yang spesifik. Tidak ada. Jadi dalam Islam itu pemerintahan itu boleh republik, boleh kerajaan, boleh kesultanan, boleh federal, boleh khalifah, boleh juga kesatuan, bebas. Islam tidak menentukan satu bentuk format baku bagi sistem pemerintahan. Artinya bebas. Yang penting tadi keadilannya ditegakkan, kemudian hukumnya adil ditegakkan begitu, dan juga syariatnya juga tidak diinjak gitu, tidak ditentang begitu. Dan berusaha sekuat mungkin untuk menyesuaikan dengan ajaran yang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau semuanya diterapkan. Dan itu pun bukan kewajiban kita menerapkannya, tapi kewajiban ulil amri, karena kita mah tidak punya kekuasaan. Itu kewajiban pemerintah itu sendiri. Itu kurang lebih arti dari a'immatil muslimin, artinya menasehati pemimpin muslim, caranya dengan seperti itu. Taati, cintai kalau dia adil, taati tapi tidak usah dicintai kalau dia zalim, dan lawan kalau dia kufrun bawah. Kufrun bawah juga nanti yang memutuskannya adalah para ulama, bukan kita yang awam. Ini kufrun bawah atau bukan. Wa ammatihim. Bagaimana menasihati kaum muslimin secara umum? Nah, menasihati kaum muslimin secara umum adalah menyampaikan dakwah kepada mereka, amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, tegakkan dakwah, tunaikan dakwah kepada mereka. Itu namanya menasihati kaum muslimin. Mungkin dengan membuka lembaga pendidikan, mungkin dengan pengajian di masjid, mungkin dengan taklim tabligh akbar, atau mungkin juga dengan taklim fardi, infiradi, fardiyah juga bebas. Itu artinya menasihati kaum muslimin, yakni menyampaikan dakwah kepada mereka.
Nah, ada lagi satu kaidah tentang nasihat itu, satu hadis lagi penutup ya. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaq alaih. Tidak beriman seseorang artinya tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya, temannya seperti mencintai diri sendiri. Nah, dalam nasihat menasihati itu harus ada nilai itu. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menyayangi saudaranya atau temannya, dalam hal ini saudara seagamanya gitu, sampai dia mencintainya seperti mencintai diri sendiri. Artinya apa? Dia tidak mau diperlakukan seperti orang lain diperlakukan buruk gitu. Kalau dia tidak mau diperlakukan buruk, jangan lakukan buruk pada orang lain. Kalau dia ingin diperlakukan baik, maka lakukan baik itu pada orang lain. Artinya apa? Artinya orang ini punya, bahasa Sunda nama ngaragap rasa, dapat ngaragap manah gitu. Nah, bukan ngaji rasa manjeroteng, bisa ngaragap hati batur gitu. Dia tidak mau diperlakukan sesuatu yang buruk, maka dia pun ke orang lain tidak begitu gitu. Saya tidak mau digibahin, maka saya tidak gibahin orang. Saya tidak mau dikatakan A misalkan, maka saya pun tidak mengatakan itu pada orang lain. Nah, itu namanya dapat merasakan perasaan orang lain. Ini yang jarang dimiliki oleh orang. Kadang ada orang yang sempurna segala-galanya dalam ibadah, dalam segala, tapi tidak bisa merangkap bagaimana perasaan orang lain. Ada juga orang yang intelektualnya tinggi, mungkin profesor doktor luar biasa gitu, tapi kadang empati dan sense-nya itu tentang orang lain tuh nggak ada. Nah, ini masuk kategori hadis Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang sampai dia memperlakukan orang lain, mencintai orang lain seperti yang ingin dia diperlakukan terhadap orang lain tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.